Satria. Saya Fitri Fatmasari Dan saya Maya Sari Sipahutan Akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bu Maya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, semangat ya Bu. Semangat. Iya, jadi kita bertiga bertemu di sini ya, saya dan Bu Megas nanti akan mengobservasi Ibu selaku coach yang melakukan praktik coaching. Ya, jadi di sini kami membawa rubrik penilaian ini Bu. Ya, jadi nanti diharapkan coaching yang Ibu lakukan itu harus sesuai dengan alur tirta. Dan jangan lupa Ibu harus mengupayakan prinsip-prinsip dari coaching itu harus dilakukan, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, dari kompetensi coaching ya, atau apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang mana? Potensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, yaitu present, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Maya, pertanyaan berikutnya, dari beberapa kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Bu Maya diobservasi? Mungkin lebih ke ini Bu, bagaimana cara menimbulkan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot Iya. itu ya. Pertanyaan terakhir Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang Ibu Maya inginkan dari praktek coaching ini? Mungkin bagaimana cara menumbuhkan solusi dari permasalahan, dan si coaches ini bisa Bu mengambil atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Seperti itu. Demikian praobservasi kita ya Bu. Ya Bu. Silakan Ibu melakukan kegiatan coachingnya. Semangat Bu Maya. Semangat. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Maya. Bagaimana kabarnya nih Bu? Luar biasa Bu, penuh semangat seperti biasa. Semangat ya, memang perlu kita betul semangat. Tapi ngomong-ngomong, ada apa nih yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Maya, saya ada keperluan nih dengan Ibu mau bicara sedikit aja. Kira-kira sebentar maksud saya, kira-kira Ibu ada waktu Bu? Ada apa tuh Bu? Jadi begini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bu Maya karena Ibu mau meluangkan waktu untuk menemani saya saat ini. Jadi begini Bu, sebenarnya sih nggak ada apa-apa Bu, cuman saya butuh di coaching sebentar sama Ibu Maya. Ada nih Bu beberapa murid di kelas saya yang menurut saya masih belum menunjukkan minat belajar di kelasnya Bu. Gitu ya Bu ya. Iya, jadi saya ingin agar bisa menumbuhkan minat belajar mereka di kelas begitu Bu. Jadi Ibu ingin agar mereka bisa menumbuhkan minat belajar di kelas ya Bu ya? Iya Bu, kira seperti itulah Bu. Wah, menarik juga tuh topik Ibu ya Bu ya. Ngomong-ngomong nih Bu Eka, kalau boleh tahu ya, apa nih yang sudah Ibu lakukan dalam menumbuhkan minat belajar murid dalam kelas? Selama proses pembelajaran itu biasanya saya mengawalinya dengan menyapa murid, kemudian berdoa dan mengecek kehadiran murid. Lalu setelah itu melakukan latihan kesadaran diri, yaitu praktek teknik stop. Nah, setelah itu saya memberikan pertanyaan pemantik kepada murid-murid saya untuk melihat kesiapan mereka, sejauh mana mereka sudah siap belajar atau tidak, dan apakah mereka sudah menunjukkan minat untuk belajar, menerima tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian saya memulai kegiatan inti, kira-kira seperti itu Bu yang saya lakukan. Oh, baik ya Bu Eka ya. Tadi Ibu katakan bahwa selama proses pembelajaran Ibu sudah mengawali dengan menyapa murid,
berdoa, mengecek kehadiran murid, dan melakukan latihan kesadaran diri ya Bu, dengan melakukan tadi teknik stop ya. Iya Bu. Lalu Ibu memberikan pertanyaan pemantik untuk melihat kesiapan murid dalam belajar akan materi yang akan disampaikan. Jadi selanjutnya kegiatan inti dimulai. Iya Bu, seperti itulah Bu kira-kira. Jadi dengan melakukan kegiatan seperti itu saya melihat kalau anak-anak itu bersemangat Bu untuk memulai proses pembelajaran. Baik Bu Eka, menurut Ibu Eka, apa yang ingin eksplorasi lebih lanjut terkait dengan menumbuhkan minat belajar murid di kelas, terutama dalam kegiatan inti? Jadi begini Bu Maya, rencana saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 hal nih Bu, yang 3 aspek maksud saya yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, dan salah satunya itu kan minat Bu, minat murid. Jadi saya ingin menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, seperti itu Bu kira-kira. Bagus sekali tuh Bu. Jadi Ibu ingin menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid dalam kegiatan inti. Nah kira-kira Ibu mau mulai dari mana ya Bu? Jadi saya ini Bu akan memulainya dengan melakukan asesmen diagnostik. Jadi melalui asesmen diagnostik itu, jadi saya mengetahui minat belajar murid-murid saya nantinya. Nah, setelah itu saya akan memetakan murid-murid saya tuh berdasarkan hasil asesmen tersebut. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti itu Bu, maksud saya murid-murid dapat memahami teks prosedur sederhana. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi dengan media pembelajaran yang sudah saya sediakan, sudah saya persiapkan, terus saya akan memperlihatkan Ibu beberapa contoh teks prosedur. Nah, jadi di dalam kelompok, saya membagi-bagi mereka dalam kelompok. Jadi murid-murid, anak-anak itu di dalam kelompok, mereka akan menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam teks prosedur itu. Nah, setelah itu mereka dapat menulis teks prosedur sendiri. Ya Bu Maya, selamat sudah melakukan coaching dengan baik ya, sudah berjalan dengan lancar. Ya, tadi selama proses coaching berjalan dan saya dengan Bu Mega selaku observer mengamati proses coaching yang terjadi. Saya boleh tanya ini ya Bu? Boleh Bu? Iya. Dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi, bagaimana tentang indikator keberhasilan yang dicapai? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaches tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, luar biasa ya Bu. Berarti Ibu sudah berhasil nih melakukan alur tirta ya, merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab, serta merumuskan atau menanyakan pertanyaan berbobot supaya si coach menemukan solusi atas masalahnya. Luar biasa Bu. Oke, saya juga mendengarkan percakapan Ibu Maya tadi dengan coachingnya. Ibu sudah fokus terhadap coaching ya Ibu. Artinya di sini Ibu sudah present, Ibu sudah mendengarkan secara aktif, dan Ibu sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dengan kata-kata kunci yang diberikan oleh coaching Ibu tadi. Luar biasa ya Bu ya. Jadi apa yang sudah Ibu berikan hari ini terhadap coaching itu mudah-mudahan bisa sukses Ibu ke depannya, dan mudah-mudahan Ibu bisa melakukan coaching luar biasa berikutnya Bu. Satu lagi saya kasih pertanyaan, boleh Bu? Boleh Bu. Nah, jadi untuk ke depannya Ibu, dari pengalaman coaching yang barusan Ibu lakukan, kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya kan Bu ya, saya ingin mendalami dan memahami itu alur tirta, dan berlatih lagi supaya coaching berikutnya saya dapat
melakukan atau menjalankannya lebih baik lagi dari yang sudah pernah saya lakukan seperti itu. Oh, luar biasa sekali Ibu Maya ya. Semangat yang luar biasa, mudah-mudahan semangat tersebut juga bisa berkembang ke depannya secara konsisten ya Bu ya. Mudah-mudahan. Oke Bu, sampai jumpa lagi di lain hari. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Sehat, alhamdulillah. Kira-kira apa ini gerangan kok bisa mengajak saya nongkrong di sini? Iya Bu, sebenarnya saya ingin di coaching lah sama Ibu. Ingin di coaching. Iya. Kira-kira apa hasil yang ingin Ibu Fitri harapkan dari coaching kita nanti ini ya? Hasil yang saya harapkan tentunya saya menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya alami sekarang ini Bu. Bisa Bu Fitri ceritakan kira-kira apa permasalahannya Bu? Iya, jadi gini, seperti yang Ibu tahu, saya kan guru matematika ya Bu. Tahu lah ya anak-anak ini kalau sama matematika gimana. Jadi saya kesulitan ini Bu. Ada beberapa anak di kelas saya itu tertinggal gitu dalam belajar gitu. Jadi sulitlah menghitung itu ketinggalan selalu gitu. Jadi saya gimana ya caranya ini? Kan kita harus mengejar juga materi gitu. Kalau saya nurutin yang nggak mampu ini, yang nanti yang bisa bagaimana? Gitu. Jadi saya agak gimana ini ya? Jadi di sini permasalahannya Bu Fitri agak kesulitan karena anak-anak Ibu Fitri di kelas banyak yang ketinggalan ataupun lama dalam matematika khususnya perhitungan matematikanya ya Bu ya. Kira-kira Bu Fitri strategi apa yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan gitu untuk permasalahan Ibu Fitri hadapi? Oke, strategi yang pernah saya lakukan ini Bu, kaitannya sama keterampilan atau kemampuan mereka bermatematika, berhitung. Saya sih memanggil satu persatu gitu kan, mengajari mereka gitu dasar-dasar perhitungan itu bagaimana supaya nanti mengerjakan soal itu bisa gitu. Tapi lama-lama kok kayaknya nggak efektif gitu. Satu-satu saya panggil, nanti di luar jam belajar juga gitu kan ya kalau anaknya nggak ada kegiatan lain gitu. Itu satu yang saya pernah lakukan gitu. Tapi sejauh ini ya sedikit sih keberhasilannya, kecil lah gitu Bu. Terus kalau masalah strategi saya sudah lakukan kerja kelompok juga di kelas gitu. Saya sudah menyajikan materi misalnya dalam bentuk PowerPoint gitu. Seperti itu sih Bu. Oh, berarti Ibu Fitri sudah ada juga strategi yang digunakan gitu ya, tetapi hasilnya memang belum maksimal. Iya. Kira-kira menurut Bu Fitri nih ya, ada nggak cara lain yang sudah terpikir nih sama Bu Fitri? Kira-kira yang pernah Ibu lihat atau Ibu contoh gitu ya, yang ingin Ibu gunakan juga strategi tersebut selain strategi yang pernah Ibu Fitri lakukan? Saya sih ada terpikir Bu, satu cara gitu ya, strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nampaknya sih saya mau coba itu Bu gitu. Oh, Ibu Fitri sudah berkepikiran mau menggunakan strategi berdiferensiasi ya? Iya. Gimana cara Ibu menerapkan diferensiasi ini di dalam pelajaran matematika Ibu? Iya, jadi saya terpikir tingkat kemampuan siswa saya kan beraneka ragam gitu ya Bu. Jadi salah satunya dalam proses diferensiasi itu kan ada tutor sebaya. Nah, gitu tutor sebaya. Jadi siswa yang lebih paham itu menjadi tutor bagi siswa yang belum masih levelnya masih rendah lah dibanding mereka. Gitu. Selanjutnya sepertinya saya akan membuat konten-konten yang berdiferensiasi gitu. Nah, selama ini kan saya masih buatnya dalam PowerPoint aja Bu, gitu ya. Saya berpikir nanti mau buat dalam video juga lah gitu. Video bagaimana itu cara penjelasannya, ada audionya juga gitu ya, ada tulisan-tulisannya juga, seperti itu sih.
Oh, bagus sekali Ibu ya. Ternyata kalau Ibu Fitri bisa benar-benar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, mungkin hasilnya lebih maksimal kalau menurut saya, Bu. Iya. Oke Bu, kalau kira-kira ya Bu ya, dari hasil coaching kita sejauh ini, kira-kira apakah Ibu Fitri apa yang sudah Ibu Fitri dapatkan gitu sejauh coaching kita ini? Sejauh coaching kita terbuka sih pikiran saya. Tadinya buntu gitu, kayak mana gitu ya caranya. Tapi setelah kita berbincang-bincang, keluarlah ide itu tadi gitu, Bu. Jadi ya tercerahkan lah saya, Bu. Gitu. Oke, alhamdulillah. Jadi seterusnya ini kira-kira apa tindak lanjut Ibu Fitri ini setelah coaching sejauh ini? Kira-kira tindak lanjut Ibu apa ke depannya? Tindak lanjutnya pasti saya akan eksekusi lah, Bu, rencana saya ini tadi, ya kan? Ide saya tadi ini untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan melaksanakannya dalam aksi nyata. Kira-kira Ibu akan mulai dari mana? Buat RPP lah yang pasti, Bu. Buat RPP, menyiapkan bahan ajar, membuat tes untuk siswanya, untuk diagnostiknya, seperti itu. Oh, bagus sekali Bu ya. Ibu akan mulai dari pembuatan RPP-nya ya Bu ya. Lalu Bu Fitri, untuk mempermudah Ibu Fitri dalam pelaksanaan rencana Ibu, aksi nyata Ibu ini tadi, ada nggak yang dapat membantu Bu Fitri untuk melaksanakan aksi nyata ini? Ada sih, ada di situ guru senior situ juga mengampu mata pelajaran matematika. Saya rasa beliau cukup kompeten sih, Bu. Saya nanti akan berbincang dengan beliau. Oh, jadi ada teman ya Bu ya yang lebih kompeten yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu ya. Kira-kira lagi nih Bu Fitri, Ibu akan mulai kapan nih? Secepatnya sih, Bu, tapi proses ya, Bu. Saya buat RPP-nya dulu, saya masuk kelas kan minggu depan, gitu ya. Jadi selambat-lambatnya saya akan mulai minggu depan. Minggu depan ya Bu ya? Minggu depan Ibu Fitri akan memulainya. Kapan nih kira-kira dapat ketahuan nih apa hasilnya, progresnya gitu Bu, biar saya ingin tahu juga nih apa hasil dari progres yang sudah Ibu terapkan ini. Kira-kira berapa lama nih Bu kita bisa ketemu lagi? Sekitar 2 minggu setelah pelaksanaan lah, Bu, karena saya mau maksimalkan itu kan nggak sekali aja gitu, nanti berulang kali saya lakukan. Oh, setelah 2 minggu ya Bu ya. Setelah 2 minggu berarti kita akan ketemu lagi untuk membicarakan progres kemajuannya ya Bu ya. Lalu Bu Fitri, setelah coaching kita ini dan kemudian Ibu Fitri nanti akan melaksanakan apa rencana Bu Fitri? Kira-kira apa nih hasil akhir yang ingin Ibu Fitri capai? Tentunya tadi kan masalahnya anak-anak saya susah gitu ya mengerjakan soal. Jadi intinya saya mau anak-anak saya itu, murid-murid di kelas saya itu mahir dalam menyelesaikan soal. Itulah gitu. Jadi saya lakukan ya dengan cara membuat pembelajaran berdiferensiasi. Oke, semoga apa yang Ibu Fitri rencanakan bisa tercapai. Tetap semangat Ibu Fitri ya. Dan saya ingin kita review nih bentar Ibu ya. Kira-kira dari hasil coaching kita tadi ini beberapa menit, apa kesimpulan yang bisa Ibu Fitri ungkapkan? Oke ya, jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, alhamdulillah ini Bu, saya sudah menemukan solusi dari kegelisahan hati saya gitu ya. Jadi saya akan secepatnya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, supaya nanti anak-anak saya itu terpenuhilah semua kebutuhan belajarnya, semuanya paham menyeluruh gitu tentang materi matematika. Oke, mantap Bu Fitri. Tetap semangat ya Bu Fitri ya. Semoga 2 minggu yang akan datang kita ketemu menunjukkan progres yang lebih baik lagi. Oke Bu Fitri, kita jumpa lagi 2 minggu yang akan datang ya. Tetap semangat. Iya Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi. Pagi.
Selamat pagi Bu Fitri. Iya, selamat pagi Bu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa Ibu. Kali ini kita akan melakukan praktik coaching ya Ibu ya. Saya dan Ibu Mega akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kami akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Nah, pada praktik coaching kita kali ini, kami akan mengamati coach dan coachee dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah praktik coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut nantinya merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya itu juga akan kami observasi. Nah, dan jangan lupa ya Ibu, praktek coaching itu juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan kami ajukan kepada Ibu adalah kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan pada kegiatan coaching kita kali ini? Iya, jadi Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya itu tiga lah ya Bu. Listen, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Fitri, pertanyaan berikutnya, kira-kira kompetensi yang mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Ya, kalau memilih dari ketiga kompetensi tersebut, yang secara spesifik yang mau saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ya Bu? Iya. Terakhir Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana nih yang diinginkan pada praktek coaching kali ini? Ya, jadi saya ingin coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan mengatasinya dengan langkah-langkahnya sendiri. Oke, Bu Fitri, demikianlah pra-observasi kita. Silakan Ibu melakukan proses coaching. Semoga berhasil. Ya, terima kasih Bu. Pagi Bu Maya. Pagi Bu Fitri. Kok lemas sekali ya nampaknya? Sehat Bu? Badannya sehat Bu, tapi inilah ada hati yang mengganjel. Mengganjal ya Bu. Apa itu kira-kira kalau saya boleh tahu? Biasalah Bu, permasalahan di kelas sama anak-anak. Oh gitu, berarti saya tebak ini pertemuan kita hari ini itulah yang mau Ibu bahas ya? Iya, yang semalam sempat saya mau nelpon Ibu melalui telepon, tapi alhamdulillah ini jumpa ya Bu. Itu sih yang mau saya bahas sama Ibu, yang masalah saya di rumah sama anak. Oke, berarti tujuan kita hari ini mau bahas masalah Bu Maya di kelas ya? Iya Bu. Oke, kalau boleh tahu apa Bu masalahnya? Gini Bu, ada Bu anak saya, murid saya satu orang sih nomor perempuan, si Cecil. Kenal nggak Bu si Cecil, kelas 5A. Nah, dia itu Bu mulai dari saya megang kelas 5 selalu terlambat saja Bu. Jadi saya bingung, ini anak kok terlambat terus. Jadi dari keterlambatan dia berdampak sama saya Bu, karena kan kepala sekolah kita selalu depan itu. Jadi terakhir ditanya Bu, ini murid kelas berapa? Kelas 5 terakhir saya dipanggil. Jadi kesannya saya nggak bisa mengatasi anak ini karena hampir tiap hari jumpa kepala sekolah. Gitu Bu. Oh begitu. Jadi si Cecil ini sering terlambat lah ya Bu? Iya. Dalam prosesnya si Cecil ini terlambat alasannya apa ya Bu? Hari itu kan Bu pernah sudah saya tanya berulang-ulang. Cecil, kamu kok terlambat sih Nak? Katanya, iya Bu, saya kesiangan bangun. Nah, kesiangan bangun ya? Ya. Terus ini Bu, besoknya lagi terlambat. Ini Bu, Mama ngantar kakak katanya. Jadi saya bilang juga waktu itu sempat saya sarankan ya Bu, kamu dululah diantar, baru kakak diantar kerja, kan kamu sekolah. Saya bilang iya Bu, tapi masih berlanjut. Jadi bingung saya, sudah saya apa juga orang tua saya komunikasi sama orang tuanya. Kata orang tuanya, iya Bu, payah dibangun nih. Itu jawaban orang tuanya. Itu sih Bu. Gitu ya. Berarti Ibu sudah melakukan langkah berkomunikasi sama orang tua. Sudah, gitu sudah. ya. Nanti kita katakan gagal lah itu ya. Iya, Gagal ya. Bu belum bisa sepenuhnya bilang berhasil juga enggak. Kalau namun saya tanya, sudah saya tanyakan. Tapi tindak kelanjutannya ya sama, terlambat gitu.
Jadi ada nggak terpikir kira-kira oleh Ibu alternatif cara apa gitu yang kira-kira bisa ini saya berlakukan kepada Cecil atau orang tuanya gitu? Ada sih Bu, sempat terpikir sama saya sih Bu. Pertama memang Bu ini ya, saya pertama menanya ini dulu sama si Cecil. Sebetulnya kamu nyaman nggak sekolah di sini? Siapa tahu ya kan Bu, ada ketidaknyamanan sehingga buat anak ini malas. Jika ada kan anak-anak kan Bu, malas dia sekolah karena teman-temannya kan suka ini nggak nungguin. Jadi saya tanya, memang sih dia nggak terlalu dekat sama teman-temannya, tapi bukan kategori dia bahwasanya diasingkan, bukan. Tapi ya memang dia nggak terlalu terbuka orangnya. Jadi saya pernah berpikir sempat saya kayaknya harus lebih pendekatan lagi sama si anak ini. Mungkin ini saya kayaknya harus lebih memotivasi si anak ini bagaimana caranya untuk anak ini nggak terlambat dan selalu mengingatkan bahwasanya kami kan sudah menerapkan itu Bu, keyakinan terkelas mengenai tentang ketepatan waktu. Nah mungkin setiap dia terlambat mungkin karena saya nggak mengingatkan itu kesepakatan yang sudah kami buat. Jadi terus rasa ketertarikan dia untuk belajar mungkin kurang. Nah, kurang termotivasi lah Bu, sehingga mungkin mengakibatkan dia jadi malas. Terus nggak inilah Bu, masih pagi-pagi ya kayak gitu udah terlambat, mungkin nggak ada minat belajarnya itu kurang mungkin Bu. Jadi adalah terpikir sama saya kayaknya itu harus saya dekatkan lagi. Terus mungkin saya harus dalam pembelajaran juga mungkin mengubah cara pembelajaran saya mungkin yang lebih ke murid mungkin ya Bu, terutama itu si Cecil mungkin ya Bu, biar dia itu merasa semangat gitu untuk sekolah. Jadi meningkatkan juga rasa keyakinan dia, kedisiplinan dia agar jangan terlambat lagi. Dan saya juga sempat terpikir kayaknya saya harus lebih berkomunikasi lebih tinggi lagi sama orang tuanya, karena kan ini harus ada juga gimana bilang ya Bu, respon dari orang tua kan juga harus ada keterkaitan dari orang tua masalah anak ini, bagaimana si anak ini agar tidak jadi lagi keterlambatannya. Itu sih Bu sempat terpikir sama saya. Begitu, berarti Bu Maya berpikir akan melakukan pendekatan ya, pendekatan komunikasi dengan orang tua, terus memberikan motivasi juga kepada anaknya gitu. Iya Bu. Ya. Kira-kira lah. Menurut Ibu ini akan berhasil atau bagaimana ini? Kalau mungkin Bu dibuat dari skala ya Bu, 1 sampai 10. Saya merasa keyakinan saya itu sampai skala 9 Bu. Tingkat keberhasilan itu kayaknya sepertinya ada. Karena rata-rata anak ini kalau sudah dimotivasi ataupun kita dengan apalagi dengan cara gaya belajar yang unik, menarik, rasa minat anak itu untuk besok belajar sama Ibu itu mungkin tinggi ya Bu ya. Itu sih menurut saya Bu, ada sampai skala 9 mungkin kalau dalam skala. Tinggi berarti ya Bu? Iya. Dari 0 sampai 10 Ibu ambil skala 9. Oke, berarti Ibu sudah tahu rencananya apa, rencana aksi yang Ibu lakukan apa nanti. Kira-kira Ibu eksekusi itu kapan? Kayaknya secepatnya sih Bu bakal saya eksekusi, karena kan saya memang selalu terpikir masalah keterlambatan ini. Belum lagi saya dipanggil ke sekolah itu, ini saya karena itu jadi bahan ini jadi sama saya itu. Jadi secepatnya lah Bu, itu saya eksekusi. Mungkin besok bakal saya terapkan itu. Itu sih Bu kira-kira. Ya, oke, mantap lah ya Bu, semangat lah ya Bu. Semangat ya Bu. Oke, jadi dari pertemuan kita ini, ya kan, dari percakapan kita ini, kesimpulannya apa lah? Kesimpulannya saya dapat sebut, ternyata solusinya itu setelah saya ngomong sama Ibu, setelah saya coaching sama Ibu, ternyata solusinya itu memang sudah ada sebetulnya ya Bu ya. Cuma mungkin saya yang kurang nalar untuk memikirkan menerapkan sama si anak ini. Ternyata dengan cara ini, seperti ini. Tapi itu nggak sampai kepikiran setelah saya ngomong sama Ibu, iya ya, ternyata seperti ini. Dan pernah juga udah saya rencanakan. Itu sih Bu, apanya sampai tujuan dari apanya Bu. Oke, ya mantap lah Bu Maya ya, semangat ya. Nanti untuk selanjutnya kita WA-WA-an lagi, ya. Jumpa juga boleh lah. Iya, kita jumpa, kita bahaslah setelah Ibu lakukan ini bagaimana hasilnya. Nanti biar saya lihat. Oke. Demikian coaching kita hari ini ya Bu. Terima kasih ya Bu, udah terbuka nih pikiran ini. Setelah ternyata coaching sama Ibu itu
membuka semua ide-ide yang baik ya Bu ya. Ternyata perlu juga kita sama rekan Iya. sejawat berbagi masalah ya Bu, untuk mengatasi masalah kita yang memang kita hadapi yang terkadang menurut kita sepele ya Bu ya. Iya. Oke, semangat Ibu. Semoga terima kasih ya Bu Fitri Iya, ya. Ibu. Baik Ibu Fitri, kita bertemu lagi di pasca observasi kali ini ya Bu ya. Selamat ya Bu Fitri, karena proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi Bu Fit, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang ingin kami tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, nah pertanyaan pertama ini Bu Fit, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, selama coaching tadi saya sudah melakukan coaching berdasarkan alur tirta, merumuskan tujuan, mengidentifikasi, menyusun rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot Bu, untuk mendengarkan dengan aktif dan presence dengan kehadiran penuh seperti itu. Ya, baik Bu Fitri, jadi Ibu Fitri sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan yang kami amati tadi Bu. Ibu juga sudah berhasil menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam proses coaching tadi, kemudian Ibu juga sudah berhasil mengarahkan coachee untuk melakukan rencana aksi apa yang akan dilakukannya. Nah, lalu Ibu juga sudah berhasil nih menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coachee agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu berjalan dengan baik. Gitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Oke Bu Fitri, saya juga tadi sudah mendengarkan di percakapan Ibu terhadap coachee, bahwasanya Ibu sudah fokus terhadap coachee, artinya di situ Ibu sudah present, Ibu sudah hadir penuh, Ibu sudah mendengarkan secara aktif, dan Ibu sudah dapat memberikan pertanyaan berbobot dengan kata-kata kunci yang diberikan oleh coachingnya. Luar biasa ya Bu ya. Jadi apa yang sudah Ibu berikan hari ini terhadap coach itu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan Ibu Fitri bisa sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam melakukan coaching-coaching berikutnya ya Bu. Satu pertanyaan lagi boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Fitri kembangkan berdasarkan pengalaman coaching yang Ibu lakukan hari ini? Ya, berdasarkan pengalaman coaching saya hari ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya tentu ya saya ingin lebih kompeten lagi lah melakukan coaching ya, melakukan tugas saya sebagai coach tentunya dengan alur tirta seperti itu, dengan dengan menambah jam terbang lah pastinya Bu, seperti itu. Oke, mudah-mudahan tercapai apa yang diinginkan ya Bu. Ya, Bu. Dan intinya di sini adalah Ibu harus tetap semangat. Oke, Iya. terima kasih. ya Ibu-ibu semua. Oke, sama-sama. Semangat, Ibu. Ya.